Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Resmi, Juventus umumkan transfer bintang muda Brasil Caio Jorge. Juventus berhasil mendatangkan striker muda Brasil yakni Caio Jorge dengan harga yang relatif murah dari Santos karena kontraknya yang tertinggal beberapa bulan lagi. Juventus telah mengonfirmasi transfer Caio Jorge saat penyerang remaja yang sempat dijuluki sebagai penerus Ronaldo tersebut telah menyelesaikan kepindahannya ke Serie A Italia. Kini kesepakatan telah selesai dengan Juventus yang telah menghabiskan dana sekitar 51 miliar rupiah untuk mendapatkan talenta muda Brasil tersebut. Rinciannya adalah 17 miliar dibayar pada tahun ini, kemudian 17 miliar lagi akan dibayar pada tahun depan, dan ada 17 miliar lagi lainnya sebagai bonus. Santos juga akan mendapatkan 5% dari keuntungan dari setiap penjualannya di masa mendatang. Sementara itu juga ada kesepakatan memiliki hak penolakan jika sang striker dipinjamkan kembali ke klub Brasil. Sheriff Tiraspol diambang catatan bersejarah di Liga Champions. Sheriff Tiraspol diambang catatan bersejarah sebagai klub pertama asal Moldova yang tampil di fase grup Liga Champions. Sheriff berhasil memenangi leg pertama playoff kualifikasi melawan Dinamo Zagreb pada Rabu dini hari. Menjamu Dinamo, Sheriff menang meyakinkan 3-0 atas jawara Kroasia tersebut. Adama Traore berhasil mencetakkan 2 gol, ditambah satu lesakan Kolosov untuk mengamankan kemenangan Sheriff Tiraspol. Skor 3-0 yang bertahan hingga bubaran membuat Dinamo memikul beban berat jika ingin meloloskan diri ke fase grup Liga Champions pada musim ini. Bila berhasil lolos, ini akan menjadi keberhasilan pertama Sheriff dalam 19 percobaan menembus babak utama Liga Champions. Smalling terancam absen pada laga perdana AS Roma. PKS Roma yakni Chris Smalling dilaporkan mengalami cedera paha saat latihan dan berisiko absen saat pertandingan pertama Serie A pada musim kali ini. Gelo Rossi akan memulai debutnya musim ini di Liga Konferensi melawan Trabzonspor pada Jumat mendatang. Dan diketahui AS Roma mungkin harus bermain tanpa mantan bek tengah Manchester United tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu tampaknya akan melewatkan pertandingan pertama melawan tim Turki dan berisiko tersingkir saat melawan Fiorentina pada laga perdana Serie A Italia 2021-2022 pada hari Senin mendatang. Dikutip dari Football Italia, mantan pemain internasional Inggris itu mengalami cedera flexor di paha kirinya dan harus berhenti berlatih pada hari Selasa. Diperkirakan dia harus absen selama 2 pekan ke depan. Bayern Munchen berhasil juara Piala Super Jerman. Bayern Munchen mengamankan trofi Piala Super Jerman seusai menundukkan Borussia Dortmund dengan skor akhir 3-1 di Stadion Signal Iduna Park. Kemenangan itu tak ubahnya jadi penghormatan sempurna dari Bayern Munchen untuk legenda mereka yakni Gerd Müller yang berpulang pada beberapa hari yang lalu. Nama penyerang timnas Jerman itu sempat dikenang dalam kaos spesial yang dipakai Bayern Munchen saat sesi pemanasan jelang kick-off laga. Robert Lewandowski mengemaskan 2 gol yang diselingi sumbangan gol dari Thomas Müller, sementara Borussia Dortmund hanya mampu membalas sekali lewat gol dari Marco Reus. Bayern Munchen memenangi Piala Super Jerman untuk ke-9 kalinya. Trofi tersebut menandai raihan pertama Bayern Munchen di bawah pelatih anyar mereka yakni Julian Nagelsmann yang meneruskan tongkat estafet dari pelatih sebelumnya yakni Hansi Flick. Jurgen Klopp siap-siap pusing pada bulan depan. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp bisa dibuat sakit kepala ketika menghadapi Leeds United di Liga Premier Inggris pada bulan depan. Pasalnya nama seperti Alisson Becker, Roberto Firmino, Fabinho akan membela Brasil pada kualifikasi Piala Dunia. Adapun Mohamed Salah akan membela Mesir saat melawan Angola dan juga Gabon. Federasi Sepak Bola Dunia yakni FIFA kini kembali menerapkan aturan bahwa klub wajib melepas pemainnya ke timnas untuk pertandingan kalender FIFA. Sebelumnya FIFA mengizinkan klub tak melepas pemainnya jika harus menghadapi aturan wajib karantina. Jelas kembalinya aturan ke peraturan lama akan membuat klub pusing sebab negara Brasil dan juga Mesir masuk catatan merah bagi pemerintahan Inggris. Seluruh orang yang datang dari negara zona merah harus dikarantina selama 10 hari. Pertandingan Liga Champions, Liga Inggris dan juga putaran ketiga Piala Liga diperkirakan akan ikut terganggu. Jeda internasional pada Oktober pun akan turut menghadirkan masalah jika aturan pemerintah Inggris belum berubah mengenai masa kekarantinaan.
Manchester City konfirmasi Ilkay Gundogan mengalami cedera. Ilkay Gundogan terancam absen sementara waktu dari tugas membela Manchester City. Pasalnya gelandang internasional Jerman itu disinyalir tengah mengalami cedera pada bagian bahunya. Hal ini dikonfirmasi oleh sang pelatih yakni Pep Guardiola. Belum tahu diketahui tingkat keparahan cedera Gundogan karena tes dari tim medis belum sempat dilakukan. Cedera Gundogan sendiri didapat saat Manchester City bertandang ke markas Tottenham Hotspur usai bertabrakan dengan Sergio Reguilon di masa injury time. Gelandang berusia 30 tahun ini harus ditepikan dengan pelutan pada pundaknya. Tentu ini bukan kabar baik mengingat Manchester City juga belum bisa mengembalikan level kebugaran dari Kevin De Bruyne seperti musim yang lalu. Mengingat masih butuh penanganan dari tim dokter, masih belum bisa diperkirakan berapa lama Ilkay Gundogan akan absen untuk Manchester City. Ancelotti tak pernah berencana bawa Ronaldo kembali ke Madrid. Rumor Ronaldo bakal kembali ke Real Madrid pertama kali ditembuskan oleh stasiun televisi Spanyol yakni El Chingurito. Dalam pemberitaannya, El Chingurito mengklaim peluang Ronaldo kembali ke Madrid terbuka lebar dan Ancelotti jadi otak di balik rencana tersebut. El Chingurito memunculkan rumor itu seiring ketidakpastian masa depan Ronaldo bersama Juventus. Penyerang berusia 30 tahun itu hanya punya sisa kontrak selama 10 bulan bersama Bianconeri. Namun pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti memastikan tak pernah mempertimbangkan untuk membawa kembali Cristiano Ronaldo bermain di Real Madrid. Ancelotti mengungkapkan hal tersebut melalui akun Twitter miliknya. Pernyataan pelatih asal Italia itu sekaligus menepis rumor yang muncul bahwa Ronaldo ingin kembali berseragam Los Blancos. Ancelotti memastikan menaruh respek kepada sang mega bintang Juventus itu dan menganggapnya sebagai salah satu legenda dari Real Madrid. Barcelona berniat depak Lord Braithwaite. Nama Martin Braithwaite mendadak jadi bintang di Jornada pertama La Liga Spanyol. Braithwaite tampil apik dengan mencetakkan 2 gol dan 1 assist ketika Barcelona mengalahkan Real Sociedad. Bahkan pemain yang kerap disebut sebagai Lord Braithwaite itu seketika disandingkan dengan Lionel Messi, mantan ikon Barcelona yang baru saja hengkang menuju PSG. Sukacita Braithwaite bersama Barcelona di musim baru tampaknya tak bertahan lama. Disebut dari Mundo Deportivo, manajemen Barcelona berniat untuk menjual Martin Braithwaite. Hal tersebut dipicu permasalahan finansial yang masih membelit Barcelona. Kubu Blaugrana kini masih terus mencari dana agar bisa menekan pengeluaran dari klub. Sejak didatangkan dari Leganes Januari 2020 yang lalu, Braithwaite sudah berhasil mengemaskan 10 gol dari total 54 pertandingan bersama Barcelona, serta turut mengantarkan klub Katalan itu meraih gelar Copa del Rey pada musim kemarin. Usai Tammy Abraham, AS Roma buru bek milik Barcelona. Pemain AS Roma tampaknya tak akan terhenti pada sosok Tammy Abraham. Pasalnya bek Barcelona yakni Slimane Lenglet kini menjadi daftar panas bidikan Igalo Rossi. Berita ketertarikan AS Roma kepada Slimane Lenglet sudah berembus sejak Mourinho menduduki kursi entrenatur anyar. Berbagai laporan menyebutkan jika AS Roma serius untuk mendatangkan Lenglet ke Olimpico Roma. Bagayung bersambut, Barcelona pun tak mau menghalang-halangi kepergian dari Slimane Lenglet. Pemain asal Prancis itu masuk dalam daftar jual milik Barcelona. Meski masa bakti mantan pemain Sevilla ini masih menyisakan 5 tahun lagi, namun Barcelona siap melego Lenglet demi memperbaiki neraca keuangan mereka. AS Roma tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Lupi kini dilaporkan langsung mengajukan uang sebesar 15 juta euro kepada Barcelona untuk menebus Slimane Lenglet. Ada Lionel Messi di PSG, Mauro Icardi ingin hengkang ke Juventus. Mauro Icardi diwartakan akan meninggalkan PSG. Ambisi itu semakin menggebu setelah Lionel Messi resmi datang ke PSG. Pasalnya kini persaingan di lini depan milik PSG menjadi semakin sulit. Dilansir dari Juve FC, Messi bisa membawa dampak buruk buat karir Icardi jika memutuskan untuk tetap bertahan di PSG. Diketahui hubungan antara kedua pemain Argentina itu dikabarkan tidak harmonis dan ini akan berpengaruh terhadap psikis kedua pemain. Itu artinya peluang Icardi untuk mencatatkan banyak penampilan di Liga 1 Prancis musim 2021-2022 semakin menipis. Laporan terbaru, Mauro Icardi sudah melakukan negosiasi dengan manajemen La Spezia Signora. Juventus tidak memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan pada bursa transfer kali ini. Dan laporan mengatakan jika klub asal Turin itu menawarkan kesepakatan peminjaman pemain, PSG bisa jadi menerima tawaran itu, terutama jika Juventus setuju membayar gaji penuh dari Mauro Icardi yang memang dirasa memberatkan keuangan milik Les Parisiens.
Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.